Halo semua, jumpa lagi di epilog. Setelah sekitar 1 bulan absen karena ada masalah, ada musibah, akhirnya epilog kembali dan semoga bisa terus upload video rutin lagi tentang buku dan tentang film. Oke, kali ini ada rekomendasi 7 film feel good, 7 film yang mengangkat mood. Ya, kita kan sudah berbulan-bulan hidup di tengah pandemi yang awalnya kita duga cuma 2-3 bulan, ternyata hampir setahun, sebentar lagi. Kita nggak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Dan sebenarnya rekomendasi ini cukup terlambat, tapi ya daripada nggak sama sekali ya terlambat pun nggak apa-apa lah. 7 film ini menurutku bisa mengangkat mood kita yang mungkin bosan di rumah. Dan sekali lagi ku tegaskan, ini berdasarkan preferensiku pribadi. Jadi film-film yang pernah ku tonton atau yang aku tahu, dan mungkin teman-teman punya selera yang beda, itu nggak masalah. Kebetulan tidak semuanya film Hollywood, malah justru campur. Ada Bollywood, ada film Asia, dan ada beberapa dari negara lain. Dan langsung saja, nggak perlu lama-lama, ke film pertama, yaitu Emily. Emily ini film Perancis, bercerita tentang seorang tokoh bernama Emily Poulain, seorang wanita. Singkatnya, dia adalah seorang karakter yang introvert, tapi punya daya imajinasi dan kreativitas tinggi. Cuma yang namanya introvert, dia kesulitan bersosialisasi dan berinteraksi. Tapi yang perlu kita tahu, introvert itu nggak antisosial. Mereka pun ingin membantu orang lain, ingin berinteraksi, ingin akrab dengan sekitar. Nah, ceritanya berpusat di konflik itu. Emily ini ingin membantu, ingin melakukan sesuatu untuk orang-orang yang dia cintai. Cuma karena dia introvert, jadi dia menggunakan cara-cara yang unik yang mungkin nggak terpikirkan oleh kita, manusia normal. Tapi justru sentuhan inilah yang menurutku membuat ceritanya menarik. Cinta di mata Emily ini membuat kita belajar. Di film ini banyak memori nostalgia. Terus kita menyadari bahwa hal-hal kecil itu ternyata penting dan menyenangkan. Di sini kita belajar cinta versi Emily yang unik. Film kedua, Three Idiots. Bollywood, India. Kurasa sebagian besar sudah nonton. Tokoh utamanya Aamir Khan, yang kita tahu dia punya sederet film bagus, banyak banget. Film ini bercerita tentang kisah persahabatan 3 orang mahasiswa. Ada Rancho, si tokoh utama, Rancho Das sama Das Cancat kalau nggak salah namanya. Terus ada Farhan dan Raju. Nah, 3 orang ini beda. Si Rancho ini paling cerdas, cuma dia karakternya unik. Bahkan mungkin dia dianggap idiot itu tadi. Terus ada Farhan dan Raju yang sebenarnya nggak terlalu pinter di bidang akademik, tapi mereka punya minat di bidang lain. Ceritanya si Farhan suka fotografi dan dia nanti akan sukses di sana. Lalu si Raju ini berasal dari keluarga miskin yang itu membuatnya selalu takut gagal, takut mencoba. Nah, film ini membuat kita belajar edukasi sebenarnya itu seperti apa sih? Apakah harus sama semua? Terus kita bisa belajar untuk mengikuti hati dan mengukur ulang sebenarnya sukses itu nggak sama untuk setiap orang. Dan tentu ada satu quotes yang paling aku suka, all is well. Oke, film ketiga ada Sing Street, garapan gabungan Irlandia, Inggris, dan Amerika. Bercerita tentang seorang anak calon broken home yang kemudian menemukan dirinya sendiri dari ngeband. Dia ngeband untuk mendekati cewek, tapi di situ justru dia menemukan personalitasnya. Nah, di sini ada konflik pemberontakan seorang remaja yang terjadi di sebagian besar pada kita. Tapi karena ini filmnya musikal mungkin ya, jadi itu disalurkan ke lagu-lagunya si anak band ini tadi. Terus ada bumbu romance yang menurutku feel good juga. Jadi si 2 tokoh cowok cewek ini, mereka tuh saling memperbaiki kerusakan diri masing-masing tanpa mereka sadari. Khususnya si cewek ke si cowok ya, dia nggak nyadar kalau si cowok ini membantu memperbaiki dirinya. Film ini otentik, feel good yang jelas. Terus soundtracknya oke, lagu-lagunya oke banget, 80-an. Dan latar belakang karakternya kuat, jadi ceritanya solid. Oke, yang keempat ada Our Little Sister, film Jepang. Ini film plotnya sederhana tapi maknanya dalam. Bercerita tentang 4 saudari cewek tinggal di rumah warisan neneknya. Jadi awalnya ini ada
3 anak cewek dari sepasang orang tua. Cuma orang tuanya bercerai, ibunya nggak tahu kemana, ayahnya menikah lagi. Nah, pada satu hari, ayahnya yang menikah lagi ini meninggal. Nah, si 3 cewek ini mendatangi rumah duka ke tempat ayahnya. Nah, di sana mereka menjumpai bahwa ayahnya punya anak kecil lagi, perempuan juga. Jadi saudari tiri, saudari keempat mereka. Nah, karena si saudari tiri ini nggak punya arah juga, jadi diajaklah sama si 3 saudari yang lebih tua ini. Jadi mereka tinggal berempat, nanti si 3 ini dari satu ibu yang sama, dan anak keempat dari ibu yang beda. Ini menarik karena saudari yang paling kecil ini, si saudari tiri itu justru membuat hubungan keempat saudari ini lebih hangat. Dan namanya film garapan khas Koreeda, kita akan diberi sentuhan ke rasa kekeluargaan yang khas, yang membuat film ini unik. Karena si 3 saudari yang lebih tua ini, dia mendidik saudari tirinya dengan cara yang berbeda-beda. Film ini sebenarnya diangkat dari manga Umimachi Diary, garapan Akimi Yoshida, terus diangkat ke layar lebar dan disutradari oleh Hirokazu Koreeda. Yang kelima ada My Girl, film Thailand tahun 2003, berarti udah 17 tahun yang lalu, udah cukup lama. Cuma ini mengawali romantik komedi khas Thailand. Kalau yang kita tahu kan romcom Thailand tuh memang khas banget, itu tahun 2010-an ke atas ya. Nah, ini yang beda, yang original tahun 2003, bercerita tentang pertemanan anak-anak, anak cewek dan anak cowok. Nah, ada 2 tokoh, si cowok ini dari kecil banget itu sudah bertetangga dengan si cewek. Nah, mereka di satu sekolah yang sama. Si cowok ini mau berteman juga dengan si cewek itu. Cuma kan karena ya kita tahu anak-anak SD seperti apa, anak-anak kecil, ada geng-geng cowok dan geng-geng cewek. Cowok yang bermain dengan cewek itu biasanya dijauhi oleh geng cowok. Ya intinya berpusat di situlah konflik pergaulan anak-anak kecil. Bagi kita yang sudah dewasa, menontonnya itu lucu dan mengenang kembali kalau dulu tuh kita pernah kayak gitu. Jadi ada nostalgianya lah. Rekomendasi nomor 6, kita ke Korea. Ada A Taxi Driver, salah satu film paling laris di Korea. Film ini mengangkat sudut pandang seorang pengemudi taksi bernama Kim Mang-sop yang mengantarkan wartawan asal Jerman, Jürgen Hinspeter, ke Gwangju. Dia sebenarnya nggak mau mengantarkan karena waktu itu Korea sedang panas keadaan negaranya. Cuma dia terpaksa karena ditawari uang jumlah besar dan dia perlu membayar tunggakan sewa rumah. Singkat saja soal latar belakang, film ini berlatar tahun 1980-an dan waktu itu di Korea ada demo besar-besaran, mahasiswa mendemo militer, jadi ada perang antara militer dan mahasiswa, yang kemudian mahasiswa didukung oleh rakyat, jadi militer melawan rakyat Korea. Dan ini perlu kita apresiasi karena film ini jujur, 90% nyata, nggak dibuat-buat. Korea mengakui bahwa mereka pernah membuat kesalahan di masa lalu, dan itulah salah satu ciri bangsa besar, mau belajar dari kesalahan masa lalu, bukan pura-pura membuat propaganda baru. Di film ini kita akan diajak masuk ke situasi mencekam, bagaimana militer melawan demo besar-besaran. Insiden ini dikenal dengan sebutan Gwangju Uprising, atau yang lebih kasar Gwangju Massacre. Nah, intinya demo itu berpusat di Gwangju dan jalan ke sana diblokir, semua jalan diblokir. Tapi si wartawan ini mau membayar mahal si supir taksi untuk mengantarkan dia ke Gwangju. Ya intinya si wartawan mau meliput kisruh di sana seperti apa. Plotnya menarik, sinematografi bagus, dan aktornya keren-keren. Oke, film terakhir nomor 7. Kita kembali ke Hollywood, The Secret Life of Walter Mitty. Diperankan oleh Ben Stiller, yang kita tahu merupakan salah satu komedian paling terkenal. Jadi ceritanya si Walter Mitty ini adalah karyawan biasa dengan kehidupan yang sangat monoton. Ya kayak kita pada umumnya, bangun pagi, berangkat kerja, pulang sore, repeat on repeat begitu terus. Sampai suatu hari si Walter ini ditugaskan berkeliling dunia. Dan itu bagi dia sangat nggak biasa, merusak kebiasaannya. Dia mencari seseorang
mencari cinta, dan pencarian ini membuatnya menemukan jati diri sendiri. Film ini fun, entertaining, tapi menurutku syarat makna, mengandung banyak pesan, dan yang pasti inspirasional. Oke, itu dia rekomendasi 7 film untuk ditonton di tengah pandemi. Sebagian besar bisa ditonton di layanan live streaming, entah itu Netflix atau yang lain-lain. Sekian video kali ini. Kalau teman-teman ada rekomendasi lain, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.